Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tertulis di dalam kitab Yohanes 10 ayat 27. Judul renungan kita hari ini adalah Naluri Kawanan Domba. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila, mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo, maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, ikutilah Kristus, jangan orang banyak. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di dekat desa Gefas di bagian timur Turki, saat para gembala sedang sarapan, salah satu domba mereka terjun dari tebing setinggi 14 meter dan mati. Lalu, saat para gembala itu masih terpana, domba-domba lainnya ikut terjun. Seluruhnya ada 1.500 domba yang tanpa berpikir panjang menjatuhkan diri ke jurang. Untunglah 1.000 domba yang terjun belakangan selamat karena tertopang oleh tumpukan bulu domba dari domba-domba yang meloncat lebih dulu. Menurut The Washington Post, 450 domba mati. Alkitab acap kali mengumpamakan manusia sebagai domba. Perhatian kita mudah teralih dan kita rawan terhadap pengaruh kelompok, sehingga kita lebih memilih mengikuti orang banyak daripada hikmat Sang Gembala. Saya gembira karena Alkitab juga menggambarkan domba secara positif. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Maka, pertanyaan besar bagi kita adalah, siapakah yang kita ikuti? Orang lain, gembala-gembala yang egois, ataukah suara dan petunjuk gembala yang baik? Tantangan kita adalah menghindari kesalahan domba yang secara membabi buta mengikuti domba yang lain ke arah tebing. Kita harus bertanya kepada diri sendiri setiap hari, apakah saya mendengarkan suara gembala yang baik? Apakah saya mengikuti dia? Penebus, bagai gembala engkau memimpin kami, dalam asuhanmu kami dijaga. Di padang rumput engkau mengenyangkan kami, kawanan domba yang kau pelihara. Domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perkataan ini merupakan ucapan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal dan mendengar suaranya. Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenali suaranya dan mereka tidak mengenali suara orang asing. Namun, sepertinya apa yang Yesus katakan jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Kebanyakan orang dapat mengenali dengan jelas suara iblis, suara dunia, dan suara daging mereka, namun kesulitan mengenali suara Tuhan. Ini sungguh tidak normal. Dalam perumpamaan di atas, Yesus menggambarkan domba-dombanya memiliki pendengaran yang sangat sensitif terhadap suaranya dan sangat kesulitan mendengarkan suara yang lain. Ini yang normal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kenyataannya yang kita temui begitu berbeda dengan apa yang Yesus katakan? Satu hal yang pasti, kita dapat meyakini bahwa yang salah bukanlah Tuhan tidak berbicara kepada kita, melainkan kita yang tidak mendengarkan suaranya. Yesus berbicara kepada kita melalui berbagai cara, namun seringkali kita melewatkannya. Setiap hari Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, tetapi karena berbagai kesibukan, kita tidak menyadari hal tersebut.
Tuhan berbicara melalui firman-Nya, tetapi hanya sedikit orang yang meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkannya. Selebihnya, terlalu sibuk menonton televisi, main games, main internet, berolahraga, jalan-jalan, makan-makan, dan melakukan ribuan hal lainnya. Tidak heran jika orang-orang seperti ini begitu kesulitan mengenali suara Tuhan pada saat Dia berbicara. Yesus telah melengkapi kita dengan telinga untuk mendengarkan suaranya. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Tidak butuh waktu lama sampai suatu saat kita dapat mengenali suaranya yang lembut dan menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Karena itu, marilah kita, setiap hari, duduk diam mendengarkan suaranya, dan sementara kita mendengarkan suaranya, katakan tidak kepada yang lain. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nas hari ini merupakan bagian dari perbincangan antara Yesus dan murid-muridnya tentang kesulitan yang dihadapi oleh orang kaya dalam mencapai kerajaan surga. Yesus mengatakan bahwa sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dan ini membuat murid-muridnya sangat terkejut. Pernyataan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah, mencerminkan ajaran Yesus tentang kuasa dan kehendak Allah. Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya bahwa bagi manusia, terutama bagi mereka yang bergantung pada kekayaan dan kekuatan duniawi, sangat sulit untuk mencapai keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini karena seringkali manusia cenderung meletakkan kepercayaan mereka pada hal-hal materi dan dunia ini, sehingga mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut dan sepenuhnya mengandalkan Allah. Namun, Yesus juga ingin menyatakan bahwa dalam kuasa dan kehendak Allah, segala sesuatu mungkin, meskipun manusia mungkin merasa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mencapai keselamatan dengan usaha sendiri. Allah memiliki kuasa untuk mengubah hati dan keadaan manusia sehingga mereka dapat mengalami keselamatan. Pesan ini menekankan pentingnya iman, ketergantungan pada Allah, dan penyerahan diri kepadanya sebagai kunci untuk mencapai keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, latar belakang ayat Markus 10 ayat 27 ini adalah untuk mengajar dan mengingatkan murid-murid Yesus bahwa bagi manusia, mencapai keselamatan mungkin terasa sulit, tetapi dengan kuasa dan kehendak Allah, segala sesuatu mungkin. Ini adalah sebuah pengingat akan pentingnya iman dan ketergantungan pada Allah dalam perjalanan rohani seseorang. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memiliki beberapa pesan penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus bergantung kepada Allah. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa dalam banyak situasi kehidupan, terutama yang berkaitan dengan masalah spiritual atau keselamatan, kita cenderung merasa keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, kita harus mengandalkan Allah karena baginya, tidak ada yang tidak mungkin. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bergantung pada kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi untuk mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, kita harus beriman dan penyerahan diri. Ayat ini juga menekankan pentingnya iman dan penyerahan diri kepada Allah. Terkadang,
Kita mungkin merasa bahwa situasi atau masalah yang kita hadapi terlalu sulit atau tidak mungkin diatasi. Namun, dengan iman yang kuat dan penyerahan diri kepada Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kokoh dalam Allah dan mengandalkannya dalam segala hal. Ketiga, kita harus mampu melepaskan ketergantungan pada hal-hal materi dan dunia ini. Konteks ayat ini adalah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya tentang kesulitan orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai keselamatan dan menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita perlu melepaskan ketergantungan pada hal-hal materi dan dunia ini. Sebaliknya, kita harus mengandalkan Allah sepenuhnya. Ini merupakan pengingat bahwa prioritas kita dalam hidup haruslah mengikuti kehendak Allah dan mencari kerajaan-Nya terlebih dahulu. Jadi, pernyataan Markus 10 ayat 27 adalah sebuah pengingat tentang ketergantungan pada Allah, pentingnya iman, penyerahan diri, dan keselamatan, serta mengakui kuasa Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, renungan ini dapat menjadi dorongan untuk hidup dengan iman yang lebih dalam dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa artinya, domba-dombaku mendengarkan suaraku? Salah satu gambaran Yesus yang paling informatif dalam Alkitab adalah sebagai gembala yang baik. Bagian dari gambaran itu melibatkan kepemimpinannya atau kekuasaannya atas kawanan domba. Yesus mengungkapkan peran itu dengan mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Hanya domba Tuhan yang sejati yang mengikuti dan menaati Dia karena mereka mengenal dan mengenali suaranya. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku kenal mereka dan mereka mengikut aku." Dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 30, ketika Yesus menghadapi perlawanan yang semakin besar dari musuh-musuhnya, Dia semakin mendekatkan para pengikutnya dengan memperkenalkan mereka kepada pemimpin yang baik hati dan penuh perhatian yang Dia wujudkan dengan gembala yang baik. Yesus ingin murid-muridnya menyadari bahwa Dia tidak seperti para pemimpin agama yang kejam dan selalu berkonflik dengan Dia dan pelayanannya. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa mereka harus mengikuti Dia seperti domba mengikuti gembalanya. Dalam ilustrasi ini, kandang penggembalaan melambangkan tempat yang aman, tempat berlindung bagi keluarga Allah. Tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kandang kecuali melalui gembala yang baik. Dia sendiri yang menentukan siapa yang boleh masuk. Dia melindungi domba-dombanya dan memimpin mereka, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Hanya domba sejati yang mengikuti kepemimpinannya. Setelah ia mengumpulkan kawanan dombanya, ia berjalan di depan mereka, dan mereka mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Kristus memimpin dengan memberi contoh. Kehidupannya menggambarkan bagaimana kita seharusnya hidup. Dia tidak perlu mendorong kita untuk mengikuti Dia, tetapi membimbing kita dengan berjalan di depan kita. Dan domba-dombanya mendengar suaranya, yaitu kita mengenal suaranya dan mengenali Dia sebagai pemimpin kita. Pernyataan sederhana yang diucapkan domba-dombaku mendengar suaraku penuh dengan doktrin Kristiani. Ini mengungkapkan keintiman pribadi antara gembala dan dombanya. Pada abad pertama, satu kandang domba dapat menampung banyak kawanan domba, sehingga penting bagi domba untuk mengetahui dan mengenali suara gembalanya sendiri. Harus ada keakraban yang jelas antara domba dan gembala, agar domba merasa aman dan mengetahui suara mana yang harus diikuti. Yesus berkata,
Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mengenal suara Tuhan menunjukkan pengetahuan berdasarkan pengalaman melalui hubungan dengannya. Domba-dombaku mendengar suaraku juga menyoroti panggilan Yesus Kristus yang membawa orang-orang percaya ke dalam kehidupan persekutuan yang baru dan berkelimpahan dengannya. Yesus sebagai gembala yang baik memanggil kita dengan nama, dan Dia mengenal nama kita. Domba-dombaku mendengar suaraku berbicara tentang mereka yang mendengarkan dengan perhatian penuh ketaatan. Pendengaran seperti ini menghasilkan iman. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, iman timbul dari pendengaran akan pemberitaan, dan pemberitaan itu terdengar melalui pemberitaan tentang Kristus. Salah satu cara utama kita mendengar suara Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Dengan mendengarkan suaranya dalam kitab suci, kita mengenal Dia, dan mengenal Dia menghasilkan iman, dan iman itu membuat kita mengikuti dan taat. 1 Yohanes 2 ayat 3-6 menjelaskan bahwa mengenal Allah berarti menaatinya. Kita tahu bahwa kita telah mengenal Dia jika kita menaati perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku kenal Dia," tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dialah pendusta, dan kebenaran tidak ada pada orang itu. Tetapi jika seseorang menaati firman-Nya, kasih kepada Tuhan benar-benar menjadi sempurna dalam diri mereka. Beginilah cara kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengaku hidup di dalam Dia, ia harus hidup seperti Yesus. Domba sejati mengenal suara Tuhan dan membuktikannya dengan menaati perintah-Nya. Mereka hidup seperti Yesus. Dombaku menegaskan bahwa ada domba sejati dan domba palsu. Domba sejati mengetahui, mendengarkan, dan menaati suara gembala yang baik. Domba palsu tidak peduli. Dombaku juga menyampaikan realitas persatuan kita dengan Kristus. Tetapi siapa yang bersatu dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Mengenai domba-dombanya, Yesus berkata, "Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Tak seorang pun akan merebutnya dari tanganku. Bapa-Ku, yang telah memberikannya kepadaku, lebih besar dari segalanya, tak seorang pun dapat merebutnya dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu." Mereka yang menjadi milik gembala yang baik adalah milik Allah Bapa. Mereka adalah milik-Nya selamanya. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk memberikan kehidupan kekal kepada para pengikut-Nya, dan mereka aman dalam kandang domba-Nya selama-lamanya. Gembala yang baik berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Domba-domba ini telah mendengar panggilan Kristus untuk masuk ke dalam kandang penggembalaan. Oleh kasih karunia, Gembala yang baik telah menyelamatkan mereka melalui iman, dan sekarang mereka menjadi bagian keluarga Allah selamanya. Yesus Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ada banyak gembala di dunia ini, namun yang terbaik hanya satu, yakni Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maka hal penting yang ingin disampaikannya adalah bahwa Dia ingin mengembalikan bahwa gambaran Allah, sejatinya Allah sendiri yang menjadi penggembala domba-dombanya, kembali melalui Yesus. Namun menggembalakannya bukan dengan mengalahkan musuh melalui keperkasaannya, tetapi dengan cara memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang memberikan nyawa bagi domba-domba inilah yang Yesus lakukan bagi manusia sebagai dombanya.
penggambaran Yesus sebagai pintu maupun penggambaran Yesus sebagai gembala sama-sama berhubungan dengan keselamatan. Sebagai pintu, Yesus merupakan satu-satunya jalan masuk pada keselamatan, dan sebagai gembala maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, "Akulah gembala yang baik," ini berarti Yesus menyatakan ada kualitas tertentu yang dimiliki oleh sang gembala tersebut, sehingga ia disebut sebagai gembala yang baik. Minimal ada dua kualitas dari seorang gembala yang baik, yakni: pertama, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada bagian ini, Tuhan Yesus mengkontraskan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah seorang upahan. Para upahan ini bukan pemilik domba dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut. Bahkan ketika ada serigala datang, mereka akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari, karena yang mereka perhatikan ialah diri mereka sendiri. Lain halnya dengan gembala yang baik. Karena gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik ialah domba-dombanya, dan bukan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika serigala datang maka gembala tersebut akan memberikan nyawanya sebagai pengganti agar domba-dombanya tidak dimangsa. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maknanya ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kedua, Ia mengenal domba-dombanya. Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, Ia memiliki kualitas yang unik, yakni Ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-domba kelihatannya hampir sama semuanya, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Hal ini menunjukkan ada pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenal setiap dombanya. Bukankah ini adalah berita yang sangat indah, karena Tuhan Yesus mengenal setiap kita? Saat Tuhan mengenal kita, ini juga berarti Ia tahu dengan jelas semua pergumulan, kepahitan, kekecewaan, dan bahkan semua kebutuhan kita. Karena itu, jadilah menjadi domba yang baik untuk digembalakan oleh gembala yang baik itu. Karakter yang berbeda, Yohanes 10 ayat 10 berbeda. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam nas hari ini, kita belajar ada dua karakter yang berbeda. Karakter pertama kita lihat dalam diri seorang pencuri, karakter kedua akan kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Kedua karakter ini sangat jauh berbeda. Kita akan mencoba membahas satu persatu kedua karakter yang berbeda itu. Apakah perbedaan karakter dari kedua tersebut? Mari kita mempelajari kedua karakter itu. Pertama, karakter pencuri. Siapakah pencuri itu? Pencuri itu adalah iblis. Biasanya iblis mencuri hal-hal yang baik dan berguna dari manusia. Dia tidak memerlukan apa yang dicurinya. Dia hanya ingin agar manusia tidak memiliki hal-hal tersebut. Dan setelah dia berhasil mencuri, dia akan membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri oleh iblis dari manusia? Iblis mencuri firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman Tuhan itu dari dalam hati mereka. Ketika firman telah dicuri, maka damai, sukacita, kasih, berkat,
juga ikut dicuri, ketika seseorang tidak memiliki firman Tuhan di dalam hatinya, maka dia tidak memiliki apapun lagi. Kita harus sadar bahwa iblis mencuri pada saat manusia lengah atau tidak berjaga. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Manusia harus selalu waspada, berjaga-jaga agar iblis tidak mempunyai kesempatan untuk mencuri firman dari dalam hatinya. Jika iblis mencuri firman Tuhan dari hati kita, maka kita akan mengalami kerugian, seperti lupa janji Tuhan, firman-Mu tidak akan kulupakan. Bahkan orang itu bisa tidak percaya janji Tuhan, supaya jangan mereka percaya dan diselamatkan. Perhatikan 3 kata kerja yang dilakukan oleh sang pencuri ini, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. 3 kata kerja ini bisa ditafsirkan tindakan dari para pemimpin Israel yang menjauhkan domba-domba dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di dalam Kristus. Mereka dibiarkan sesat dan terhilang karena mereka tidak dipimpin datang kepada Yesus. Tindakan ini kejam, karena mereka telah menjauhkan domba-dombanya dengan Sang Penyelamat yang sesungguhnya. Hal ini hendak mengajarkan sesuatu bagi kita, yakni jika iblis mencuri firman Tuhan dari hati kita, maka kita pun harus berusaha merebut kembali yang telah dicuri itu. Apabila dia mencuri, dan kalau tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Tangkaplah si pencuri dan rebut kembali semua yang telah dicurinya dan mengembalikan 7 kali lipat. Jika sukacita, damai, kasih dalam hatimu telah dicuri iblis, rebut kembali. Kedua, karakter Yesus. Yesus memberikan kehidupan kepada domba-domba, berlawanan dengan rancangan si pencuri, yaitu untuk membunuh dan membinasakan. Kristus berkata, "Aku datang di antara manusia supaya mereka mempunyai hidup." Yesus datang untuk mencari domba-domba yang terhilang dan memberikan mereka hidup. Bagaimana caranya? Cara yang ditempuh menentukan totalitasnya, yaitu dengan Yesus memberikan nyawanya bagi dombanya. Memberikan nyawa untuk menjaga domba adalah merupakan ciri gembala yang baik. Gembala yang baik siap menantang bahaya dan mempertaruhkan nyawanya demi kawanan dombanya. Sebagaimana yang pernah dilakukan Daud di padang saat menjaga domba-dombanya, ia harus membunuh singa dan beruang demi menyelamatkan domba-dombanya. Apa yang dimaksud dengan memberi hidup bagi domba-dombanya? Tentu yang dimaksudkan bukan hidup secara hurfiah karena firman ini datang kepada orang yang hidup secara jasmani. Untuk apa diberikan hidup secara jasmani lagi? Kehidupan yang dimaksud adalah hidup secara spiritual. Sebagai gembala, Yesus datang mencari domba-domba, memberikan nyawanya demi domba-dombanya supaya mereka diselamatkan. Nyawanya memberikan kehidupan yang baru. Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus memberi hidup yang berkelimpahan, yaitu supaya mereka memiliki hidup yang melimpah dibandingkan kehidupan yang telah hilang dan dirampas oleh dosa, lebih berkelimpahan daripada hidup yang dijanjikan oleh hukum Musa, lebih dari hari-hari yang dihabiskan di Kanaan, lebih melimpah daripada yang dapat diharapkan, lebih dari yang kita bisa minta atau sanggup bayangkan, yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian terlihat jelas apa yang dilakukan oleh para pencuri dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan kata lain, mereka hanya bisa mendatangkan kematian bukan kehidupan. Yang diberikan oleh Yesus Kristus bukan hanya kebalikan dari semua itu.
Dia tidak hanya mengaruniakan hidup yang baru, tetapi juga hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas. Karena itu, pilihlah karakter Yesus dan jauhilah diri dari karakter pencuri. Yesus melindungi dan memelihara. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saya pernah mencoba menggendong seorang bayi dari sepupu perempuan saya. Entah mengapa, anak itu selalu menangis selama di pangkuan saya. Lalu ibunya mengambil bayi itu dari tangan saya dan bagaikan sihir, bayi itu berhenti dari tangisnya dan langsung terlelap tertidur. Sempat saya kebingungan dengan kejadian itu. Pada akhirnya saya mengerti bahwa itu terjadi karena adanya hubungan batin antara si ibu dan si anak. Anak itu mengenal ibunya dan dia tahu bahwa saya bukan ibunya. Itu sebabnya anak itu merasa tidak aman dan menangis. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya berada di hati Tuhan. Bagi Tuhan, kita ini akan selalu aman dan tenteram bila ada di dalam pandangan Tuhan. Itulah yang diperkenalkan Yesus kepada kita dalam ayat ini. Yesus adalah Tuhan yang bertindak sebagai gembala yang baik, yang mengasihi kita dan kita adalah domba-dombanya. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maka yang ingin dia sampaikan adalah penggambaran Allah sebagai pribadi yang melindungi dan memelihara. Hal itu benar, dan dia membuktikan dirinya dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi banyak orang. Ketika Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku," ini memberikan pengertian bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti tahu bahwa mereka akan aman dan terjaga di bawah naungan Yesus. Itu sudah dinyatakan dalam keselamatan dan hidup kekal yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara, tidak ada tempat ternyaman selain berada di dekat Yesus. Tidak ada perlindungan yang terbaik selain perlindungan yang berasal daripada kuasa Yesus. Apalagi kalau Dia tinggal dalam diri kita dan kita dalam Dia. Maka sekalipun berada dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya karena Allah beserta kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, terima kasih sudah selalu melindungi dan memelihara kehidupan kami. Amin. Kata-kata bijak yang dapat saya berikan adalah, dalam pasang surut kehidupan, tenanglah, karena Anda dikenal dan dikasihi oleh gembala jiwa Anda. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami.
Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.